Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Baraya tentu saja tidak asing dengan cerita-cerita tentang perlakuan warga Saudi terhadap TKW-TKW di Indonesia. Banyak di antara mereka yang katakanlah atau dikabarkan diperkosa atau kemudian dihukum pancung, bahkan yang lebih buruk lagi udah diperkosa kemudian dihukum pancung pula. Tetapi cerita-cerita semacam itu belum lengkap. Ada cerita yang jauh lebih miris dan lebih mengerikan di baliknya, yaitu apa? Bahwa kenapa banyak TKW diperlakukan dengan sangat buruk? Karena sejak awal TKW-TKW dari Indonesia itu memang mendapat stigma di sana sebagai pelacur. Bahkan pelacur yang paling murah, mendapat gelar sebagai Abu Komsin, yaitu wanita yang harganya sekitar 50 real. Kenapa bisa seperti itu? Simak videonya sampai tuntas. Kita akan berbicara tentang kemanusiaan dan nasionalisme. Yuk kita mulai. Sebut saja namanya Neneng, warga negara Indonesia. Dia sesungguhnya adalah perempuan yang sangat berbahagia. Dia punya suami yang baik, kemudian dia baru melahirkan anak pertamanya. Tetapi gak jauh setelah kebahagiaan itu, dia mendapatkan penderitaan yang luar biasa karena suaminya meninggal mendadak dan dia tidak bisa melanjutkan perekonomian keluarga. Apa boleh buat, dia memutuskan untuk menjadi TKW ke Saudi Arabia. Dia titipkan anaknya ke mertuanya, kemudian dia berangkat ke sana. Apa yang menjadi latarnya adalah kabar burung bahwa bahkan menjadi pembantu di Saudi pun itu gajinya sama atau bahkan lebih besar daripada manajer di Indonesia. Benar salahnya gaji itu bukan soal, karena yang menjadi soalnya itu adalah siapa yang menjadi bosnya di sana. Neneng kebetulan mendapatkan bos yang sangat kejam. Udah mah dia cabul, dia berkali-kali mencoba untuk melakukan pemerkosaan, kemudian gajinya tidak dibayarkan, seluruh surat-suratnya disimpan, disita, ditahan, dan sebagainya, dan bahkan dia disekap. Untung berhasil meloloskan diri. Ketika Neneng berhasil meloloskan diri di Saudi, dia nggak punya teman, nggak punya kerabat, nggak punya apapun. Dia mau minta bantuan kepada siapa, tidak ada yang bisa menolongnya. Dia jauh dari KBRI dan dia juga nggak bisa menghubunginya, entah bagaimana ceritanya. Ini cerita tahun 80, tahun 90-an. Dan akhirnya dia menggelandang selama beberapa hari di sana. Untunglah pada waktu itu dia menemukan tempat penampungan TKW. Kenapa ada tempat penampungan TKW seperti itu? Karena ternyata di Saudi itu banyak orang-orang yang seperti Neneng itu, yang mendapatkan bos yang sangat jahat, level kejahatannya itu udah iblis gitu. Yang lebih sialnya lagi adalah bahwa ternyata tempat-tempat penampungan TKW itu dikuasai oleh mafia. Katakanlah pemiliknya itu adalah Pak Haji Dahlan, katakanlah ya. Dia mengaku sebagai tempat penampungan TKW yang diusir atau yang mendapatkan perlakuan buruk dari majikannya, tetapi setelah di situ dia malah disekap, dan setelah disekap dia dipaksa untuk membayar makan, minum, penginapan dan lain sebagainya dengan apa? Dengan melacurkan diri. Maka banyak TKW-TKW dari Indonesia yang terpaksa melacurkan diri demi bisa lepas dari mafia itu dan bisa lepas dari majikan yang jahat itu. Cerita mulanya di sini. Jadi saya harap Baraya menemukan beberapa kunci ceritanya. Sekarang mari kita lihat perspektif orang-orang Arab. Jadi orang-orang Arab itu adalah orang yang kaya mendadak di tahun 1970-an. Sebelum tahun itu, eksplorasi minyak di sana itu biasa-biasa aja, tidak terlalu banyak. Tetapi sesudah itu, besar-besaran sekali. Sehingga orang-orang Arab yang sebelumnya hidup nomaden, tiba-tiba memiliki gedung pencakar langit. Orang-orang yang semula tidak mengerti uang, bahkan barter satu sama lain, tiba-tiba memiliki berkontainer-kontainer uang. Itulah kondisi di Arab Saudi pada waktu itu. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang kaya mendadak. Baraya bayangkan bagaimana mentalitas orang yang sama sekali nggak punya uang tiba-tiba memiliki uang dalam jumlah yang sangat besar. Itu kondisi Arab yang pertama. Kemudian yang kedua, karena mereka tiba-tiba kaya, maka mereka harus secara radikal dan mendadak membangun negara mereka, membangun infrastruktur mereka, gedung-gedung diciptakan, pabrik-pabrik dibuat, sekolah-sekolah dan sebagainya. Dan ini akhirnya membuat apa? Membuat mereka harus dan ketergantungan pada pegawai-pegawai asing yang jadi kuli, yang jadi buruh, yang jadi pedagang eceran dan sebagainya. Mereka membutuhkannya, tetapi di orang-orang Saudi sendiri pada waktu itu tidak ada yang mau melakukan itu karena mereka merasa dirinya sudah terlalu kaya. Maka mereka mengambil orang-orang dari luar negeri, khususnya dari negara-negara yang sama miskinnya atau lebih miskin daripada mereka sebelumnya. Dari mana? Khususnya India, Pakistan, Bangladesh, tentu saja Ethiopia, Indonesia, Suriah juga ada.
masuk ke situ. Dan inilah yang akhirnya memunculkan masalah yang kedua. Selain orang-orang Arab itu kaya mendadak tiba-tiba, orang Arab juga mengalami kultur shock dan kultur lag sekaligus. Sebelumnya, orang-orang Arab itu tinggal terisolir. Siapa yang mau tinggal di gurun pasir segede gitu? Gak ada. Jadi hanya mereka yang mau tinggal di situ. Dan karena itu, maka mereka itu budayanya homogen, bahasanya homogen, tradisinya homogen, agamanya homogen. Mereka hidup tanpa persiapan untuk berkenalan dengan pihak manapun di dunia. Tetapi setelah itu, mereka tiba-tiba bertemu dengan sekitar 30% dari jumlah penduduknya adalah orang-orang asing yang datang ke sana. Dengan berbagai budaya, berbagai tradisi, berbagai pengalaman hidup, termasuk juga berbagai penyakit-penyakit mental, numpuk semua di sana. Akhirnya apa? Orang-orang Arab itu mengalami kekagetan massal. Banyak di antara mereka yang kemudian menjadi terlalu angkuh, terlalu sombong, dan menjadi rasis luar biasa. Kalau Baraya adalah sosiolog atau antropolog, mungkin Baraya akan benar-benar mengerti bagaimana gilanya orang-orang Arab pada waktu itu, dan itulah yang membuat mereka itu benar-benar mengerikan untuk sebagian orang-orang Indonesia. Dan kelanjutan ceritanya adalah ketika kita menghubungkan dengan cerita yang barusan itu dengan yang pertama. Ketika orang-orang Arab itu menjadi terlalu beringas, terlalu keras terhadap orang-orang yang datang ke negaranya, kemudian orang yang datang ke negaranya itu harus kabur melarikan diri dan terpaksa mengikuti mafia-mafia itu, maka muncullah PSK di Arab pertama kalinya. Karena orang-orang Arab sebelumnya itu gak kenal PSK, gak kenal pelacur. Mereka biasa memperkosa, tapi gak biasa melacur. Kenapa? Karena hukum aturan agama di sana itu sangat ketat. Agama negara disatukan. Begitu. Dan karena itu, maka siapapun yang ketahuan berzina atau melakukan hal-hal yang semacam itu, maka hukumannya sangat berat. Bisa sampai dihukum mati. Kalau melacur, makanya di sana tidak akan ada pelacuran. Tetapi kalau memperkosa, mereka kenal. Kenapa? Kalau memperkosa, maka butuh 4 orang saksi untuk bisa membawa si pemerkosa itu ke pengadilan. Selain itu, masalahnya adalah bahwa budaya mereka itu adalah budaya menutupi aib. Jadi misalkan di Indonesia, berapa kasus korupsi? Tidak bisa dipastikan, tetapi bisa diperkirakan. Sedangkan di Saudi Arabia itu tidak mungkin bisa seperti itu. Kenapa? Karena aib itu harus ditutup. Jadi masalah korupsi, masalah perzinahan, masalah apa dan sebagainya itu tidak pernah ada angkanya. Apakah mereka memperkosa, apakah mereka melakukan pelecehan seksual dan sebagainya itu juga tidak pernah ada datanya. Karena yang penting aibnya harus ditutup. Nah, ini akhirnya menyebabkan bahwa orang-orang Arab itu kenal dunia prostitusi, tapi prostitusi itu semuanya impor dari luar. Kebanyakan yang menjadi orang-orang prostitusi itu adalah orang Nigeria, orang Ethiopia. Kalau yang buat mabok-mabokan, yang memproduksi air keras oplosan, itu pasti orang Filipina. Nah, bagaimana dengan orang-orang Indonesia? Yaitu orang-orang Indonesia tadi itu yang tidak kuat dengan bos-bos galak Arab Saudi itu banyak yang kemudian berubah menjadi PSK. Tapi ada hal yang lebih buruk lagi di situ, yaitu apa? Karena orang Arab tidak terbiasa dengan pelacuran, maka mereka tidak ada yang membeli jasa orang-orang Indonesia. Jadi yang membelinya siapa? Yang membelinya adalah para pekerja dari luar negeri yang tadi itu. Ingat, sekali lagi, ada sekitar 30% dari seluruh penduduk Saudi itu berasal dari luar negeri. Mereka pegawai-pegawai dan pekerja-pekerja kasar, mereka buruh. Khususnya dari India, Pakistan, Bangladesh. Dan merekalah yang kemudian menyewa jasa dari PSK-PSK Indonesia. Begitu. Jadi kalau sekarang, kan kita ini di Indonesia sering mendengar kabar atau stigma bahwa itu orang Bangladesh, orang India cabulnya luar biasa. Begitu kan? Kenapa seperti itu? Karena PSK-PSK Indonesia di Saudi yang menyewa jasanya itu adalah orang India, Pakistan, Bangladesh. Itu. Makanya ketika orang Bangladesh ketemu sama cewek Indonesia, mereka mikirnya bahwa cewek Indonesia itu kayak gitu. Dan sebaliknya, orang-orang sana juga menganggap bahwa cewek-cewek Indonesia itu adalah cewek yang, mohon maaf, udah mah PSK gitu, murah. Di Saudi itu, PSK yang paling murah itu pasti dari orang-orang Indonesia. Kenapa seperti itu? Alasan yang pertamanya itu adalah, konon katanya, orang-orang Indonesia itu cewek-ceweknya mainnya itu gak pinter katanya, terlalu pasrah. Dan yang kedua itu maaf ini mah, katanya organnya kekecilan dan itu gak sesuai dengan selera mereka. Selera mereka itu yang aneh-aneh. Ingat, Bangladesh, Pakistan, India itu sejak ribuan tahun yang lalu itu punya Kama Sutra. Jadi mereka, budaya soal seks mereka itu di sana maju walaupun sangat tersembunyi. Nah, ketika berhadapan dengan orang-orang Indonesia yang lugu dalam hal itu, mereka menganggap bahwa cewek-cewek Indonesia itu yang paling murah.
karena tidak bisa mengimbangi hasrat dan fantasi mereka. Jadi mereka lebih senang sama cewek Nigeria, Ethiopia yang walaupun hitam tetapi jauh lebih kuat dan jauh lebih bervariasi gitu. Kurang lebih pikirannya adalah seperti itu. Maka akhirnya PSK di Indonesia itu dibayar paling murah. Waktu Arab lagi booming-boomingnya petrodolar, harga PSK di sana dari orang-orang Indonesia itu sekitar Rp170.000 per sekali kencan. Sekarang itu bisa sampai 1 juta atau 2 juta per sekali kencan, tetapi itu jauh lebih murah dibandingkan PSK dari negara yang lain. Nah, terkait dengan hal ini, apa yang dilakukan KBRI? Ya, saya belum tahu, belum pernah melihat langkahnya. Karena apa? Karena memang pendataannya juga sangat susah. Tapi begini, sekarang muncul fenomena yang baru lagi. Orang-orang Arab sekarang sudah tidak lagi mengalami culture shock dan culture lag seperti dulu. Jadi mereka sudah modern, mereka sudah punya internet, mereka sudah melihat dunia, dan pada prinsipnya adalah mereka tidak kaget seperti dulu lagi. Dan karena itu, maka kita sekarang jarang sekali mendengar kasus-kasus pemerkosaan seperti dulu lagi. Arab sudah semakin kesini sudah menjadi jauh lebih baik. Tetapi ekspor PSK Indonesia ke sana masih tetap berlanjut, karena mafia-mafia di sana pun masih ada, dan pelanggan-pelanggannya pun di sana masih ada, bahkan bertambah. Dan sekarang ada fenomena bahwa PSK yang dikirimkan ke sana itu bukan lagi TKW yang terpaksa, bukan. Tetapi banyak diantaranya yang sengaja datang ke sana memang untuk mencari nafkah. Istilah untuk orang-orang seperti itu adalah umrohan. Jadi cewek-cewek itu kita umrohan. Nah, kalau ada istilah umrohan itu berarti mereka datang ke sana untuk umroh, tapi di sana bukan untuk benar-benar umroh, tapi untuk dagang daging. Tapi kan di Saudi tetap aja nggak akan ada pelacuran, kan ketat sekali di sana. Ya memang ketat, tetapi justru gara-gara mereka itu sangat ketat dalam hukum agama, maka mereka menjadi sangat longgar. Kok bisa? Ya bisa, Barai. Misalkan gini, di Saudi itu semua perempuan, apalagi di 2 tanah haram itu harus pakai cadar, bahkan ketutupan, matanya pun seluruhnya ketutupan. Dan ini bikin apa? Laki-laki di sana yang cabul-cabul itu pakai hijab juga, pakai kerudung juga, jadi nggak kelihatan. Jadi kalau misalkan ada laki-laki perempuan jalan duaan gitu, sama petugas syariah di sana ya dibiarkan orang si laki-lakinya juga pakai itu, jadi dikiranya perempuan, nggak ada yang tahu kan, karena semuanya tertutup. Dan itu adalah modus dari PSK di sana. Sekarang bisa dikatakan Jeddah itu penuh dengan PSK seperti ini. Bahkan 2 tanah suci Mekah dan Madinah itu tidak lepas dari peran serta mereka. Orang-orang PSK di Indonesia yang datang ke sana pas musim umroh, pas musim haji, mereka datang ke sana bukan hanya beribadah tapi juga untuk bermaksiat. Dan apalagi kalau menjelang musim haji, itu mereka panen besar. Karena jamaah haji dari berbagai kawasan di seluruh dunia itu kan numpuk di sana semuanya. Dan yang datang ke sana itu kan bukan semuanya benar-benar ikhlas datang untuk berhaji. Ada yang pejabat cari muka gitu ya. Ada yang pengen mendapatkan pengakuan, ada yang apa dan sebagainya ya di sana. Nah, kalau Baraya menganggap saya terlalu berlebihan, silahkan cross check langsung ke orang-orang TKW atau penyalur TKW atau hal-hal yang semacam itu. Karena saya pun mendapatkan kabar selain juga dari media massa, tapi dari pengakuan asli dari orang yang melakukan itu beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu. Dan ini tentu saja bukan untuk menghujat atau apa, ini adalah untuk membuka mata kita agar kita bisa memperbaiki apa yang salah. Jadi semoga ini bisa menjadi bahan renungan, bisa menjadi bahan pertimbangan, dan ayo kita pikirkan sama-sama bagaimana solusi untuk mengatasi masalah ini. Kan jadi ngeri juga kalau 2 tanah suci ternyata dikotori oleh masalah-masalah yang seperti itu. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.